wa huwa jihad wa da'watan. Sebagaimana juga Islam juga mencakup jihad dan dakwah. Au jaisun wa fikratun, atau Islam juga merupakan jais, askar, atau fikrah, pemikiran, thinking. Kemudian kama huwa akidatan shadiqatan wa ibadatan sahihatan. Sebagaimana juga Islam merupakan akidah yang sahih, akidah yang lurus, tidak terkotori oleh macam-macam akidah, keyakinan yang lain, tidak disimpangkan oleh keyakinan-keyakinan yang lain. Atau juga Islam juga adalah mencakup ibadah yang sahih, yang berdasarkan atas tuntunan dan bimbingan contoh dari Rasulullah SAW. Sawaun bisawain, kata Rasulullah, kata ulama ini. Itulah Islam. Jadi tidak ada pemisahan sekularisme dalam Islam. Islam itu mencakup keseluruhan aspek kehidupan kita. Ini yang mengantarkan sebenarnya kekuatan atau kemajuan yang telah dicapai oleh generasi salaf, generasi pendahulu kita, yang insya Allah kita tetap optimis meskipun barangkali kita tidak mengalaminya. Namun kalau kita memiliki anak, kemudian dididik, ditarbiyah dengan Islam, diberikan pemahaman Islam yang betul, diberikan contoh Islam yang baik, maka insya Allah ke depan anak-anak kita itulah yang akan barangkali, mudah-mudahan Allah mengizinkan, yang akan memajukan Islam. Dan anak-anak soleh itulah pula yang akan menghantarkan kita mendapatkan ampunan Allah SWT. Sebab hanya anak soleh lah yang akan tetap ingat kepada orang tuanya, yang tetap akan mendoakan para orang tuanya ketika dia telah wafat. Kalau kita tidak memiliki anak soleh, entah apa yang dilakukan oleh anak-anak kita nanti, entah apa yang dilakukan oleh anak-anak cucu kita nanti ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi, maka marilah kita sama-sama dalam Ramadan ini, mumpung kondisi kita, keimanan kita lagi naik gitu ya. Barangkali kita sendiri merasakan bahwa insya Allah iman kita sedang naik. Ada gak yang merasakan dalam Ramadan ini imannya turun? Alangkah ruginya kalau di antara kita atau seseorang di antara kita atau kita merasakan bahwa justru dalam Ramadan ini iman kita decrease, turun gitu ya. Sangat rugi sekali. Karena secara umum iman kita dalam Ramadan ini sedang naik. Mumpung dalam kondisi naik itulah, maka mari kita isi keimanan tadi bukan hanya sebatas dengan ibadah yang sifatnya ruhiyah, tapi seluruh aspek kehidupan kita. Kita tidak hanya saja rajin ke masjid, tapi juga kita harus peduli kepada sesama kita. Kita harus care dengan saudara kita yang mendapatkan musibah misalnya. Mudah-mudahan barangkali jamaah Westol ini sudah mungkin mengirimkan sebagian hartanya berinfak sedekah untuk saudara kita yang kena musibah, misalnya di Sumatera Barat yang kena tiba-tiba banjir bandang gitu, yang beberapa masjid pun hancur lebur, mereka gak bisa lagi melakukan taraweh seperti kita sekarang ini. Atau mungkin saudara kita di Burma ya, Rohingya, yang kita barangkali lihat di media ya, demikian kejamnya atau demikian pedihnya penderitaan yang mereka terima. Mereka sedang diuji. Sebab tidak mungkin seorang mukmin itu bebas begitu saja, kata Allah, tanpa melewati suatu ujian. Ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu mengira kamu dibiarkan, kata Allah, mengatakan amanah, kami telah beriman, wahum la yuftanun, padahal kamu belum diuji. Laqad fatana alladziina min qablihim, kata Allah, sungguh telah diuji orang-orang kaum sebelum kalian. Sehingga ketahuan menurut dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3, ketahuan siapa yang kadzib, siapa yang shadiq imannya, siapa yang dusta imannya, siapa yang pura-pura, siapa yang
jujur, yang shadiq imannya, siapa yang benar imannya, itu akan ketahuan dengan ujian-ujian. Ini oleh Allah SWT dirinci lagi dalam surat Al-Baqarah misalnya ayat ke 214, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang ujian seperti menimpa orang-orang sebelum kita. Masathumul ba'sa wad dharra. Mereka itu yang diuji itu ditimpakan dengan kesusahan dan kemudaratan, dengan kepedihan. Wa zulzilu, sampai kondisi ujian itu membuat mereka zilzal, goncang. Hatta yaqula rasulullah amanu mahu mata nasrullah. Sampai kondisi saking beratnya ujian itu, mereka berkata, mata nasrullah, kapan datangnya ya Rasul atau ya Nabi gitu ya, saat itu. Mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah. Maka situ Allah memberikan kabar gembira, ala illa nasrullahi, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Jadi di situ Allah sebenarnya dengan ujian itu sebenarnya hanya ngetes kita saja gitu. Apakah iman kita itu serius? Apakah iman itu sungguh-sungguh atau pura-pura gitu? Atau ya hanya penggembira saja? Atau ya hanya meramaikan saja gitu? Atau sungguh-sungguh imannya? Itu yang Allah akan lihat. Ya Allah akan lihat. Tidak. Jadi surga itu sekali lagi tidak free gitu ya, tidak gratis. Tapi ternyata Allah menyediakan ujian-ujian yang insya Allah kalau kita melewati ujian itu, menapaki ujian itu dengan sungguh-sungguh, inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah, salah satu time atau saat yang tepat di mana pertolongan Allah itu dekat adalah Ramadan ini. Kita baca dalam surat Al-Baqarah dalam rangkaian ayat tentang saum, ayat ke-186, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Dan ketika hambaku bertanya kepadamu tentang Allah, maka katakan fa inni qarib, sesungguhnya aku Allah adalah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, aku mengabulkan, menjawab, mengistijabah setiap permohonan hambanya ketika dia memohon, berdoa kepada Allah SWT. Akan tetapi situ ada syarat. Allah lagi-lagi tidak free gitu ya. Ada syarat, ada requirement, yaitu pastajibuli. Kalau kamu ingin istijabah doa oleh Allah SWT, maka kita juga harus istajab kepada Allah. Falyastajibuli, kata Allah. Maka penuhilah perintah-perintahku, penuhilah tuntutanku, penuhilah instruksi Allah SWT. Yang kedua, wal yu'minu bi. Kemudian lagi-lagi disebut Allah menyebutkan dan berimanlah kepadaku. Jadi iman itu suatu yang sangat berharga, sangat mendasar. Tanpa itu semua gak ada apa-apanya puasa kita. Maka di ujung ayat itu Allah menegaskan la'allahum yarsyudun, agar kalian mendapatkan petunjuk rasyid yang akan menunjukkan jalan kita kepada jalan yang Allah tunjukkan. Dan sebenarnya untuk menempuh jalan Islam ini hanya dalam surat Al-Kabut ayat yang terakhir, di situ Allah menyebutkan syarat agar kita tadi doa dikabul gitu ya, ditolong. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan
orang-orang yang berjihad jalan kami, jihad dalam segala aspek ya,